Ya, maju ke depan ya. Kamu di mana tadi? Pak. Di sini ya. Ya, semuanya ambil sikap untuk beribadah. Kita akan melakukan ibadah. Hari ini 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di siang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar, berkatilah kami dan berilah kami kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami yang mau belajar tentang mereka ketabahan dan kesabaran Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak dosa. Jadi sebelum itu kakak ingin bertanya kepada semuanya kita hadir? Iya, Kak. Siapa yang tidak hadir? Leo, Kak. Leo. Iya, Siapa Kak. Dek? Sakit, Kak. Sakit. Leo, Fernando, Sama negeri ini kakak ingin bertanya, siapa di sini yang pernah berbuat salah? Ya, kakak mau bertanya sama yang tidak merah. Kau pernah berbuat kesalahan apa? Oh, dia pernah menjatuhkan piring, ya benar. Siapa lagi? Apa dari kesalahan yang pernah kau perbuat? Berantem. Siapa lagi? Apa deh? Mengambil pulpen teman. Siapa lagi? Apa deh? Menampar teman. Kau apa? Berbohong. Merobek buku teman. Iya, itu semua adalah bentuk kesalahan. Semuanya itu benar-benar bentuk kesalahan. Kesalahan itu ialah dosa. Jadi di sini kakak ingin menjelaskan sebuah materi mengenai tentang dampak dosa. Semuanya bisa menjadi. Siapa yang tahu apa itu dosa? Iya, betul sekali. Dosa itu ialah perbuatan yang salah. Di sini kakak ingin menampilkan sebuah video. Kita bisa mengamati sebuah video. Oke ya. Kakak ingin bukakan. Bisa mendekat ya.
dia uangnya terjatuh. Dan tokoh yang kedua itu tadi seperti apa? Dia betul, dia mengambil uang tetapi dia tidak mengembalikannya, sehingga itu ialah perbuatan baik atau salah? Itu adalah salah satu contoh sederhana mengenai tentang dosa. Seharusnya kalau dia tahu itu uang temannya, kan dia tahu itu uang temannya, tapi dia memberitahu kalau itu adalah uang temannya dan dia mengembalikannya. Tetapi karena dia tidak mengembalikannya, dia setelah berbuat dosa. Nah, akibat dari dosa itu apa yang mereka terima? Apa yang terjadi sama yang kehilangan? Dia menjadi sedih. Dan yang tadi yang mencuri itu, dia kenapa? Tidak, dia memang merasa bersalah. Dia berpikir, bagaimana ini gak kembalikan? Tapi apakah dia mengembalikan? Dia tidak mengembalikan, teman-teman. Dia tetap merasa bersalah, tetapi dia tidak mengembalikan karena uangnya sudah dijajankan. Jadi seharusnya apa yang dilakukan oleh si yang menemukan uang tadi? Benar, seharusnya mengembalikan, tetapi itu adalah roh jahat yang lari kepada dia sehingga dia tidak mengembalikan uang itu kepada temannya. Jadi di sini cara mau memberitahukan kepada kalian semua kalau itu adalah perbuatan salah yang sudah diperlakukan oleh teman tadi. Jadi kan orang yang berada di sekitar itu menjadi merasa sedih. Dia udah kehilangan uang, otomatis dia akan dimarahi oleh kakaknya. Karena dia tadi kan bisa memberi belanja. Kita kan tidak tahu orang yang kehilangan tadi apakah itu uang terakhir punya kakaknya yang akan digunakan untuk membeli makanan untuk mereka di hari itu. Itu akan mengakibatkan banyak orang yang sedih. Kehilangan itu memang benar-benar akan sangat menyulitkan kebenaran. Jadi kakak ingin bertanya, mengapa orang bisa berbuat dosa? Siapa yang mengatakan kenapa orang mau berbuat dosa? Iya betul sekali, baru tadi kita katakan karena ada beberapa dia itu berbuat dosa meninggal. Sebenarnya hatinya itu kan baik. Tidak ada orang jahat di dunia ini. Semuanya adalah orang baik yang dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Dia lebih mementingkan untuk jajan ini enak. Tadi kan maunya mau 100.000 loh. Kalau dia beli jajan untuk anak SD ada di sini yang mau beli jajan 100.000 dalam sehari. Pasti tidak ada kan. Jadi orang yang ada di video tadi dia langsung pergi. Ada orang jahat di pikirannya itu yang mengatakan ambil aja nggak apa-apa. Itu kan kalau sudah menemukannya itu menjadi milikmu seperti itu. Jadi yang merasa akibat dari kesalahan itu bukan cuma dia mungkin merasa bersalah, tetapi orang sekitarnya. Apalagi kalau orang tuanya tahu. Apa nggak sedih orang tuanya di rumah dia diajarin untuk berbuat baik, jangan mencuri ya nak, kata orang tuanya. Ternyata di jalan dia menemukan uang, dia tahu uang itu milik siapa, dia malah menjajankannya. Dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Jadi dampak dosa yang diterima itu sebenarnya dia takut, tapi lebih besar roh jahat yang ada di hatinya. Jadi adanya katanya kan dosa itu yang disengaja dan tidak disengaja. Mungkin ada di sini yang kalau kita mungkin juga mengatakan ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami buat secara sengaja maupun tidak sengaja. Emang seperti apa sih dosa yang disengaja itu? Seperti apa sih dosa yang disengaja itu? Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh dosa yang disengaja? Nah, dosa yang disengaja itu seperti siapa yang bilang dia mencuri perusahaan temannya? Iya, dia kan kami punya kawannya. Kalau Bang Willy ini pasti aku berdosa. Dia tahu, tapi kenapa dia pilihnya? Karena dia udah tahu itu berdosa. Dosa yang tidak sengaja itu seperti apa? Nah, contohnya kan dosa yang tidak sengaja itu tadi kan dia mau apa? Mau bermain bersama temannya. Tidak sengaja tertamparnya kawannya. Gak sengaja jadi sebenarnya ditamparkan ke kawannya kan, jadi kawannya itu merasa sedih. Dia itu sebenarnya adalah dosa, tapi dia tidak menunjukkan itu. Kalau dia minta maaf, itu artinya ada kasih di antara mereka sehingga mereka kembali lagi berteman. Jadi di sini juga ada dampak dosa dalam hidup kita. Dan ini topik yang sangat-sangat penting yang ingin kakak jelaskan kepada kita semua pada hari ini. Yaitu tentang dampak dosa. Kalau sudah berbuat dosa, dampak yang pertama itu adalah perasaan bersalah. Hatinya nggak akan tenang. Contohnya kalau kita ada yang sini pernah mencuri uang orang tuanya,
luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Kita tidak boleh mencuri ya. Jadi contohnya itu perasaan bersalah ketika kita mencuri uang orang tua kita, atau bahkan seperti dari pulpen. Satunya pulpen siapa yang sudah free kan? Cuma satunya pulpennya. Ternyata dicuri sampai secipto. Tinggal satunya pulpen jadi dicuri sampai secipto. Jadi pas masuk kan nanti gurunya kan bilang kan, kita tulis ya, kita kerjakan soal ini, katanya si Gavin nggak bisa lagi mengerjakan gara-gara apa? Pulpennya udah nggak ada. Dia sedih jadi tapi guru kan tidak tahu kalau dia itu kehilangan pulpen. Dibilang alasannya itu tidak kenal saya sama kakak nanya kan, padahal sebenarnya si Cipto yang mencuri, si Cipto yang mendengarkan itu, jadi dia dimarahi, dihukum, bahkan disuruh keluar kelas. Pasti si Cipto jadi merasa bersalah kan dia? Iya, dia kan merasa bersalah. Dia kan berpikir, seandainya tadi yang mencuri, nggak akan dijelaskan kawan lingkarannya. Jadi yang kedua itu ada hubungan yang menjadi rusak. Pas tahu lah si dalam ini kan, si Cipto yang ternyata yang mencuri. Bisa jadi mereka berantem kan? Iya Pak. Mereka pas sudah berantem, mereka tidak akan saling cakapan. Pikir nanti si Cipto ini jajan udah nggak lagi diajak siapa si Gabriel. Gara-gara apa? Tadi kenapa lah bisa dicuri si Cipto ini pulpenku? Jadi aku yang kena hukum gitu ya kan? Selanjutnya di sini dia menjadi menerima hukuman. Siapa tadi yang kena hukum? Si Gabriel yang kena hukum. Padahal yang salah siapa? Cipto yang salah. Kok bisa nanti si Gabriel yang dihukum? Jadi inilah adil kan? Nampak tidak adil. Tapi sebenarnya setelah ketahuan kalau si Cipto yang mencuri itu, dia akan kena hukuman. Hukumannya bahkan tidak selalu dari guru. Bisa jadi kan nanti di jalan dia tiba-tiba hilang uangnya. Itu adalah hukuman mereka. Walaupun dia tidak mau tahu itu nyata saja, tapi bisa jadi kan tiba-tiba nanti gara-gara dicurinya pulpen siapa tadi, si Gabriel tadi, bisa jadi lebih besar dari kehilangan dia kehilangan pensil kah, atau bahkan kehilangan uangnya. Jadi kalau kita